Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal kitab litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ya ibadallah, inna silatar rahmi min a'dhamil a'mal indallahi ta'ala. Wa ya dalilun ala kamalil iman wa sababun litazular rahmah wa barakatil hayah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila mu'allifi hadal kitab al-Imam Bukhari, wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah. Sehat Pak ya? Mudah-mudahan kita semuanya diparingi kesehatan jasmaniah dan rohaniah sehingga bisa kita istiqomah di dalam menjalankan berbagai perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu sekalian, sehat itu berulang kali saya sampaikan mahal harganya, ya. Bukan di harganya secara materi saja, tapi secara non materi, kesehatan itu luar biasa. Kita bisa meraih pahala-pahala yang besar, ya. Bisa melaksanakan berbagai amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah dikarenakan badan kita sehat. Contoh misalkan panjenengan bisa melakukan silaturahim. Tidak mungkin nek panjenengan sakit bisa silaturahim ke keluarga kita yang agak jauh. Misalkan di Madura sana, di Pamekasan misalnya. Tidak bisa. Si aja lebih sakit minta jauh. Jangankan silaturahim yang jauh, ke masjid saja kadangkala ketika kita sakit sudah kita ini mencari alasan sikil kuloro, geger kuloro, spray sik galang masjid. Padahal
selama kita masih bisa berjalan dengan baik, maka beberapa imam menyampaikan wajib kita itu ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wajib loh Pak. Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad. Tahu itu wajib, terutama bagi orang laki-laki. Nah itu kalau kita nggak sehat Pak, lo mangkat, pagune compok keng juto. Nah, makanya kesehatan itu material dan non material itu sangat mahal harganya. Sholat panjenengan berdiri dengan duduk itu pahalanya didiskon 50% Pak. Ya, tapi gimana kalau memang nggak bisa? Tapi di situ ada diskon pahala. Kalau panjenengan sholat sunnah dilaksanakan dengan duduk, 50% pahalanya dipotong mbek malaikat, 50%-nya diberikan ke sampean. Maka berapa kali kita tidak melaksanakan sholat sunnah dengan duduk, dengan berdiri, kehilangan kita. Makanya saya sampaikan, secara materi kita sehat itu mahal, secara non materi niku larang. Maka mari kita syukuri bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini panjenengan ini boten saged ngadeg ya longgo. Salat itu kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, hanya isyarat mata, pakai isyarat mata. Lah nek wis gak iso isyarat mata, berarti perlu solati. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari, yaitu tentang bab ziarah. Di hadis ini disampaikan bahwa yang namanya ziarah itu mengunjungi orang lain baik sehat ataupun sakit. Nah, kita kadung memakai ziarah niku nang kuburan, kamaah ziarah wali 5. Sudah kadung terbiasa mempergunakan. Jadi kalau saya misalkan mengunjungi Ka'bah Hadiri, ya, itu namanya ziarah. Datang ke rumahnya Abah Hadiri, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, itu ziarah. Kalau saya datang dari Platuk sana ke Kemayoran, ke rumahnya Abah Faisal, itu namanya silaturrohim, menyambung rohim, masih ada persaudaraan. Nah, tapi sudahlah, kita tidak mempersoalkan itu, tapi perlu kita ngerti bahwa pengertian ziarah dan silaturahim itu ada perbedaan, tapi tidak membuat kita ini selisih pendapat. An Abdullah bin Utsman akhbarana qala Abdullah ibnul Mubarak akhbarana Hamad bin Salamah min Abu Sinan As-Samli
min Utsman bin Abi Saudah langkung an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, salah satu sahabat Rasulullah yang tidak punya rumah, melarat, termasuk ahlus sufah, ya, orang-orang yang tidurnya di emperannya masjid. Namanya Abu Hurairah niku aslinya Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi, tapi karena nandi-nandi ngintil Rasulullah, Abu Hurairah kan artinya bapaknya kucing. Kucing niku ngetutno jeragane terus. Kemana-mana Rasulullah, hampir di sana Abu Hurairah ikut ngaji. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza 'adar rajulu akhahu auzarahu. Nah, ini enten istilah ketika ada menjenguk, nyambangi sapa wong lanang akhahu ke saudaranya, auzarahu atau ya mengunjungi, menjenguk, mengunjungi, qala Allahu lahu tibta wa taba wa tamassaka wa tabawwa'at manzilan fil jannah. Allah berfirman, jadi nek panjenengan ziarah silaturahim kepada orang, kepada saudara, maka Allah menyampaikan tibta wa taba mamsaka, engkau baik, saya bagus, kamu bagus. Kenapa? Ziarah, mengunjungi kepada orang atau saudaranya. Jadi Allah dalam hadis qudsi ini menyampaikan tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah wa taba mamsaka, bagus perjalananmu. Yo awakmu iku apik, perjalananmu itu bagus. Jadi kalau kita silaturahmi misalkan, gak usah ado-ado, teko Kemayoran misalkan ke Bulak Banteng, sampai itu dikatakan oleh Allah, engkau itu orang bagus dan perjalananmu menuju Bulak Banteng itu adalah perjalanan yang bagus. Tapi sekarang ini Pak Ki, silaturahmi ini ke lok pate osong. Soalnya sudah diwakili WA. Ngucap salam basic eka singkat. As-as, wap-wap. Amunyi apa nih? Kalau mau nulis yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullah. Yang jawab juga demikian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab harus lebih bagus daripada yang mengucapkan awal. Kalau panjenengan nulis as-as, wewe, wap-wap, nah apa artinya? Sudah nggak silaturahim, online disingkat-singkat. Malaikat lo bisa macan nih kah? Apa deh saya tulis, as-as, wap-wap. Nah ini pelengkap Pak. Kalau memang betul kita ucapkan salam, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan engkau akan menempati rumah di surga kelak. Berarti apa Pak? Pahalanya orang silaturahim,
pahalanya orang ziarah menjenguk saudaranya atau orang lain, pahalanya besar, Pak. Makanya orang dulu itu, Pak, kenapa? Tidak begitu banyak ngajinya, rang-rang pengajian tapi prakteknya itu sangat melekat kepada kita, anak-anaknya. Mau puasa kita diajak, ayo melok nanti namanya Pak Demu, pompong durung poso, kan paling sering kalimat itu kita dengar dulu waktu kecil. Sekarang apakah kita mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita? Itu yang harus kita pertanyakan. Dan akhirnya anak kita apa? Tidak kenal dengan saudara-saudaranya. Tidak kenal. Ini paling kenal di tantretan. Kalau sudah misanan, dupopoh, sepopoh, hilang, Pak. Dan kita ini mari, Pak, cari kira-kira mana amalan yang akan membuat kita masuk surga. Kita pilih, Pak. Apa panjenengan mau masuk surga karena puasa sunnahnya? Silakan. Karena sholat sunnahnya, karena sholat tahajudnya, monggo, Pak. Mari kita cari amalan yang akan kita itu akan menempati di surga. Silaturahim. Saya berusaha mempraktekkan, menyenangkan, Pak. Ternyata ada sesuatu yang kita temukan saat kita bisa bersilaturahim. Saya itu kan ada punya misanan, anaknya Pak D, anaknya 9, anak sangat. Bodoh Sumenep, Pamekasan, Mojokerto, mana-mana. Saya beberapa hari yang lalu ngajak anak-anak saya, ayo melo, iku misananmu. Saya ajak ke Mojokerto sana. Ketemu omong-omongan, ada rasa kebahagiaan, enteng rasanya. Ya karena memang Allah sudah menyatakan, kamu kalau silaturahim itu orang baik, dan perjalananmu silaturahim itu adalah perjalanan yang penuh barokah, penuh kebaikan. Mau apa kita? Mau mengingkari firman Allah yang disampaikan kepada kita? Ya, ini hati ya. Mari, Pak. Mumpung ki beda umur. Mumpung ki beda umur panjenengan. Nyari pesetok benar. Senin sampai Minggu. Tidak sempatkah kita untuk mengajak anak kita bertemu dengan misanannya, bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan Pak D-nya, sama Bude-nya, sama Bule-nya? Ya. Hari ini salah satu yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Ya, silakan. Jo engkau lo bisa jauh. Ya. Saya tak masuk surga dari arah yang lain. Puasa sunnah, Senin, Kemis, ayo, silahkan, Pak. Kan karena kita itu ambillah amalan yang kita bisa melaksanakan secara istiqomah. Nah, silaturahim itu kan banyak yang harus kita korbankan. Maka pantas Allah menyampaikan perjalanan yang bagus.
engkau kelak akan aku bangunkan menempati rumah di surga. Karena apa? Satu, yang jelas melawan hawa nafsu. Nafsu apa? Al-malasu, males. Kalau sudah akad kita enak di rumah, nyaman, leye di rumah. Merasa kita mulai Senin sampai Sabtu sudah bekerja, Ahad istirahat. Enggak bisa kita bersama-sama di perjalanan, ya. Enggak hanya tedung tok. Perjalanan menuju ke suatu tempat untuk melakukan silaturahim itu juga merupakan istirahat, ya, yang akan membuat batiniah kita bahagia. Ketika kita datang ke rumah saudara kita, sumeneng. Saya itu kan enggak pernah, itu saya ketemunya di Madura. Sekarang setelah ibu ada di Madura, saya ketemu dengan bapaknya sama misanan itu. Beri Mekabina karena Mojokerto. Saya sudah yang di Pamekasan sudah saya datangi, ya. Enggak sengaja saya ke Sampang, terus saya tanya di mana, saya mampir, seneng. Terus ke Mojokerto, saya datang. Memang berawal, wah, mengeluarkan apa? Biaya. Sudah perang berangkatnya itu dengan hawa nafsu kita, males itu. Yang kedua, aduh, berapa bensina? Deki leulen apa? Saya mengajarkan kepada anak-anak saya, jangan pernah menghitung uang biaya yang kita keluarkan untuk kepentingan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak diganti oleh Allah apa? Uang, tapi diganti oleh Allah sehat. Saya itu dalam kondisi kaki saya sakit waktu itu. Tapi saya sampai, ayo budal yuk. Sakit. Habis saya kepreset itu, bulan kemarin kan saya pray nggak ngaji. Ajalan dingklang-dingklang. Tapi saya paksakan. Mudah-mudahan wasilah saya silaturahim ini Allah memberikan pada saya. Gitu. Jangan menjadi penghalang. Oh, sakit sokoro bisa jalan. Geger loro. Itu hanya alasan yang kita cari untuk tidak melakukan silaturahim. Dan itulah pekerjaan setan. Memberikan bayangan-bayangan kepada kita bahwa oh ini ente akeh biayai. Nah, ada di Al-Quran itu. Setan itu membisikkan kepada kita fakro, fakir. Ya termasuk gitu. Silaturahim kita berapa bensinnya berapa liter, lelenda berapa, waktu habis, oh jangan. Ya, An Ummi Darda qalat. Ini mari kita lihat bagaimana para sahabat itu melakukan silaturahim. Supaya kita bercermin dari hadis ini. An Ummi Darda qalat. Jadi begini Pak, Abu Darda waktu di Madinah kedatangan orang-orang muhajirin kan dipersaudarakan oleh Rasulullah. Nah, Abu Darda ini dipersaudarakan dengan Salman Al-Faris, orang dari Persia, arsitek perang, strategi perang Khandaq. Perang Khandaq Rasulullah menang dan umat Islam menang karena strategi yang diusulkan oleh Salman Al-Faris. Beliau menyampaikan kalau kami perang di Iran sana, Persia, maka sebelum datang musuh itu kita membuat parit-parit yang kuda nggak bisa melompat, ya berarti ya cukup lebar.
Itulah umat Islam. Nah, Salman Al-Farisi ini dipersaudarakan dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi ini saking Persia masuk Islam di Mekah. Ketika datang perintah untuk hijrah ke Madinah, maka oleh Rasulullah, dan awakmu tak persaudarakan dengan Abu Darda. Waktu di Madinah kumpul. Setelah Islam berkembang, Abu Darda niku wonten Madain, Irak. Ya. Oh. Salman wonten Irak, Abu Darda wonten Syam. Zarona Salman minal madainas ila Syam masyian. Ziarah Salman Al-Faris mengunjungi kepada kami. Sopo sing ngunjungi Salman, sahabat Salman minal madain saking Irak. Irak, Pak. Sekarang Irak. Ila Syam menuju Damaskus. Menuju Damaskus. Naik apa, Pak? Masyian ajalan. Berapa jaraknya? 2 kilo, 10 kilo, 750 kilometer. Tidak ada land bemo, ada bis kota, tidak ada angkutan antar provinsi, ajalan. Saking kepinginnya mengunjungi kepada saudaranya yang ada di Syam. Wa alaihi kisaun wandar warda. Ia menggunakan pakaian dan celana terusan. Pakaian dan celana terusan, ya kayak jubah, Pak, ya. Qala Ibnu Syaudab, Salman itu orangnya ngapunten, wong endek, budak, ya, untune gede-gede, kupingi gede, lebar. Ibnu Su'aib berkata, Salman pernah terlihat mengenakan pakaian, kepalanya dicukur habis. Ya. Nek wong gede dhuwur ganteng kuning digundul, oh tambah gagah. Niki wonge endek ireng coba orang gundul. Ya. Ini disampaikan. Lah Salman berpakaian demikian itu dikatakan oleh sahabat, sawwahta nafsaka, engkau menjadikan dirimu buruk. Ya karena Salman orang nggak punya. Dari Irak menuju Syam saja naik onta zaman. Melaku, ini kan saking nggak duweni wong. Kalau punya mestinya naik onta dia. Nggak punya. Ya. Terus Salman itu dilokno ngeten mbek koncone. Awakmu iku koyo ngono iku elek lho. Jadi zaman sakniki, zaman biyen niku panjene wong ngelokno wong niku pun usum. Kok koncone kadang dilokno nggih. Nah. Dikatakan sawwahta nafsaka, kamu berpakaian seperti itu, dandananmu seperti itu memperburuk keadaanmu. Nopo jawabani Salman? Qala innal khaira khairul akhirah. Sesungguhnya kebaikan sejati itu adalah kebaikan akhirat.
Kata Salman, gak apa-apa aku melarat nang donya, elek nang donya, tapi kelak Allah akan merubah tubuh saya, jasmani saya ketika saya dimasukkan ke dalam surga. Okay. Badan kita bagaimana saat ini? Yes, kita syukuri. Kita ono wong niku kuru wonten, ono sing lewemu ngeten wonten nggih, enek sing gagah, enek ya inilah macam-macam. Kita syukuri di dunia ini. Karena apa? Itulah pemberian Allah. Tapi yang penting dengan jasad jasmani yang serba kekurangan itu tetap kita manfaatkan untuk beribadah, kelak Allah akan mengembalikan jasmani kita dalam keadaan yang sempurna. Dibuat ganteng sampean. Di surga tidak ada orang yang jelek, Pak. Ada orang yang coba ganteng radin. Nah itu ya. Man zara qauman fata'amahu fatoma'ahu. Jadi kalau panjenengan mengunjungi suatu kaum lalu makan di tempat mereka. Jadi misalnya, atau saya kemarin ke Mojokerto, saya nyampaikan ke anak-anak, karena berangkat dari rumah Surabaya jam 10, perkiraan sampai Mojokerto, duhur, waktunya apa? Makan siang. Saya sampaikan ke anak-anak, ayo mangan dhisik. Lupa, kan nanti kan disuguhi. Nggak boleh gitu. Nanti kita kecewa nih gak disuguhi. Nah saya katakan, saya makan sih, makan bakso atau makan apa, penting makan. Sehingga sampai di sana itu kita gak arep-arep mangan. Sampai sana duhur, sholat duhur, terus akhirnya ngobrol, ditawani makan. Ya nanti aja baru makan asar. Enak kalau gitu. Saya diceritani teman, Allahumma yarham anaknya ya Soleh Kosim almarhum sepanjang. Beliau ini kalau ngajak anak-anaknya, keluarganya ziarah silaturahim ke temannya yang lain, misalkan ke Jawa Tengah, sebelum sampai rumah yang dituju selalu mengajak anak-anaknya makan dulu. Lho bang, kok kan disuguhi, ojo arep-arep, ojo arep-arep nang menungso. Wis saya ngawak dhewe duwe, ayo makan dulu. Nah kok sampai di sana disuguhi. Ya. Tapi kita nggak berharap betul. Karena apa? Khawatirnya gak disuguhi mangan, cuma disuguhi ngombe tok. Ngomel. Aduh toko Surabaya nang Mojokerto cuma disuguhi ngombe tok. Hilang pahalanya silaturahim. Nah, jadi kita ini dalam melaksanakan perintah-perintah Allah ya gunakan ilmu yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik anna Rasulullah zara ahla baitim minal ansor. Jadi Rasulullah mengunjungi rumahnya orang Ansor, yaitu penduduk asli Madinah. Fata'ima indahum ta'aman, lalu beliau makan makanan di tempat mereka. Nah ini sunnahe wong nek kedayoan niku paringi daharan. Dulu saya ada menantunya Allahumma yarham Yai Ali Muhammad, Imam Masjid Kemayoran.
yang orang lama-lama tahu mesti Yai Ali Muhammad. Itu kan masih misanan dengan istri saya itu. Setiap saya ke rumah beliau, putrinya Yai Ali Muhammad ini, pasti disuruh makan. Mas yo iwak kerupuk be kecap. Enggak malu beliau. Manggil saya kan Mas gitu. Mas Johari, ayo dar makan dulu ayo. Melo. Nopo sampe? Sego putih, iwak kerupuk, mbek kecap tok. Saanone ya Mas, sampean maem, muga-muga dadi lan barokah. Makan. Tidak perlu malu kita. Karena kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek kedayawan, nek isok subuhono mangan, niki. Wa ta'ima indahum ta'aman. Rasulullah itu makan, berarti disuguhi makan oleh sahabat yang dikunjungi. Berarti ketika kita dikunjungi teman kita, nek ono upaya no ke ono mangan. Saat ini kan kata di rumah ndak ada, keluar sebentar nang warung tukokno pecel oh iso. Ada lagi sekarang nggak usah keluar rumah, cukup buka aplikasi GoFood, pesen apa mau terserah. 10 menit sudah datang makan, seneng niku. Niku jadi sing duwe omah sunnah nyugui, sing dadi dayo sunnah makan, ojo ditolak. Ndak, ojo wis sampai pangan bae keluarga, ndak. Sebab Rasulullah fata'ima indahum ta'aman, makan di rumah para sahabat yang dikunjungi oleh Rasulullah. Falamma kharaja amara bimakanin minal bait, ketika keluar beliau meminta disiapkan satu tempat di dalam rumah. Ketika selesai makan, Rasulullah minta disiapkan, aku tolong siapno panggonan ning jero omah. Fanudi'alahu ala bisatin, lalu diperciki untuk beliau di atas hamparan. Fasalla alaihi wa da'alahum, kemudian beliau sholat di atasnya dan mendoakan mereka. Nah, ini. Jadi kalau kita mendayo, wis mari disuguhi mangan, sampean Mas, tolong Mas, aku ingin sholat. Sampean siapno. Kau nonggo nih, kau apa wis pokoknya pojokan ono sajadahe tak sholat. Rasulullah fasalla alaihi, maka sholat Rasulullah di rumah sahabat yang didatangi tadi. Wada'alahum, setelah sholat Rasulullah mendoakan kepada yang punya rumah. Bagus kan Pak? Teko disuguhi ate mule jaluk disiap nonggon sholat dan didungakno. Indah Pak persaudaraan kalau kita bangun seperti itu. Nih. Nah, bagaimana ketika kita berkunjung? Sunnahnya itu bagaimana? Kalau tadi ya pantesi nek anu gak oleh-oleh dan seterusnya. Kalau kita berziarah atau silaturahim, bagaimana sebaiknya? An Abi Khaldah qala ja'a Abdul Karim Abu Umayyah ila Abil Aliyah. Abdul Karim mendatangi Abu Aliyah. Wa alaihi syabun sufin, dan
Abdul Karim Abu Imayyah, nggih, nganggo pakaian wol mahal kan, berarti pakaian wol. Intinya pakaian yang bagus. Kalau kita mendayo niku pakailah pakaian yang bagus. Faqala Abul Aliyah innama hadhi siyabur ruhban. Iki sing dinggo sinten Abdul Karim ini adalah pakaian para pendeta. Pendeta niku pakaiannya kan jubah, jas-jasan. Makanya sampai saat ini pendeta-pendeta itu gak ono sing sarungan. Gak ono sing kaosan ngeten. Mesti ngeten. Mesti pakaian jas. Ini karena mulai dulu-dulunya para rohib, pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi, dia selalu memakai pakaian wool. Ya, saat ini jas. Ketok gagah, ketok ganteng. Iya ya. Jadi nek panjenengan silaturahim pilih sing pakaian sing apik, nggih. Bersih, wangi, silaturahim. Salaman suwe gak ketemu kan, kadang-kadang rangkul-rangkulan. Jangan sampai rangkul-rangkulan tuan rumah ambune kecut. Makanya pakailah pakaian yang bagus. Kelambi saya bau celok leje angku. Pakai pakaian yang bagus. In kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. Sesungguhnya jika kaum muslimin saling berkunjung, tazawwaru, saling berkunjung, tajammalu, mereka berpenampilan yang baik. Minyak wangi, ya. Usapan. Sehingga ketika rangkulan itu ketok wangi, salaman ambune wangi. Nah, niku tadi sunnahnya demikian. Intinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terus terakhir, keutamaan berkunjung. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zara rajulun akhon lahu fi qaryah. Ya. Ada orang laki-laki ya, mengunjungi saudaranya di suatu desa. Panjenengan punya saudara di Sampang gitu. Omben itu kan agak masuk ya. Disah. Fa arsadallahu lahu malakan ala madrajihi. Allah lalu mengutus malaikat dalam perjalanannya. Jadi ketika panjenengan berkunjung ke rumah saudaranya yang ada di desa, Allah mengutus malaikat. Ya, diutus. Malaikat tutno wong iku sing melakukan silaturahim kepada saudaranya. Nah, waktu niku malaikat karena diutus oleh Allah bisa berbentuk wujud manusia. Takon malaikat, faqala aina turid? Mau kemana kamu? Antara kamu itu mau kemana?
Qala akhun li fi hadhil qaryah. Saya mau mengunjungi saudara saya di kampung itu loh. Terus faqala, malaikat takon meneh, hallahu alaika min nikmatin tarubbuha. Tujuanmu berkunjung itu apa? Ada urusan apa? Apa urusan dunia? Ya. Atau ada urusan yang harus diselesaikan, masalah-masalah duniawiyah? Qala la, enggak ada. Dia enggak punya utang ke saya pun enggak punya utang ke dia. Inni uhibbuhu fillah. Saya datang berkunjung ini karena saya cinta kepadanya karena Allah. Jadi dia berkunjung ke saudaranya, dia senang ke saudaranya itu karena Allah. Gak polane kepingin nagih utang, gak ingin karena mencari hubungan bisnis, enggak. Dia berkunjung itu karena Allah. Dia menjalankan itu perintah Allah. Qala lahu, qala li, qala fa inni rasulullahi ilaika. Malaikat menyampaikan, saya ini diutus oleh Allah datang kepadamu. Annallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Bahwa Allah mencintaimu, annallaha ahabbaka mencintaimu kama ahbabtahu, seperti halnya engkau mencintainya. Kita datang karena Allah, maka Allah akan mencintai kita seperti kita mencintai saudara kita. Dan Gusti Allah cinta kepada kita. Apa yang enggak dikasih ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita Pak, yang dicintai Gusti Allah, dicintai, disenengi pejabat mohon sampean sering dikei project. Ya, apalagi kalau yang mencintai kita adalah Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ziarah silaturahim, dasari bukan karena urusan duniawi, tapi karena kita menjalankan silaturahim itu karena kecintaannya dia kepada kita, cinta kepada dia karena Allah, bukan karena yang lain. Insya Allah, Allah akan mencintai kita seperti kita menyintai dia. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. 1-2 hadis mari kita amalkan, okay? Amalkan, cuk ngaji tok. Amalkan ya, silaturahim ke teman, okay? Pada budidayanya entari. Wah, habis. Kadang kita itu sesama budidayan aja saling nggak ketemu lama, mau ketemu ketika tetangga kita meninggal dunia. Udah dalam kondisi hari Sabtu, Ahad itu bisa kita lakukan silaturahim. Demikian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu senang bersilaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.